fungsi tertinggi bagaimana? Jadi kamu jago banget ya matematikanya ya, Di? Enggak Bu, masih belajar. Hebat ah. Kalau nilai tertinggi kita pakai fungsi max. Nah, fungsi Ya, max. maksimal. Oke, berarti nilainya dari mana? Dari Dari sama 10. tadi. Ya, F5 sampai F9. Karena kita mau cari nilai yang tertinggi dari total harga ini. Oh, ternyata 10 juta seperti yang tadi sudah dihitung Andi. Kemudian terendahnya berapa? Terendahnya sama dengan oke, good. Min, iya betul. Berapa jawabannya? Oh, pinter banget loh. 1.500.000. Wede, jago. Kecepatannya ngelebihin Excel loh. Sekarang kita rata-ratanya nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello smart people, apa kabar kalian semua? Sebelum kalian menyaksikan video ini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Let's go on watching! Berkah rahmat dan karunia-Nya, pada hari ini kita semuanya bisa hadir di sini untuk melaksanakan pelatihan tentang aplikasi perkantoran. Kami berharap apa yang kami berikan di sini bermanfaat bagi para peserta pelatihan. Lupa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. ucapkan terima kasih banyak waktunya untuk Politeknik LP3I, juga atas nama ketuanya Ibu Hera. Terima kasih banyak untuk kesempatannya. Saya mohon maaf sebelumnya. Siva ngajar di PKBM ya? Udah lama? Ya sih, seneng. Oh, alhamdulillah. 2 tahun ya Bu ya. Seneng sih kalau ketemu anak ya Bu ya. Jadi senang Ngurus ya? anak bareng. Lebih semangat sih kalau ketemu anak. Karena lagi pandemi kayak gini, cuma bisa itu ya Zoom. Iya, kadang kalau ke sekolah ya cuma beberapa orang doang. Tapi anak-anaknya ini ya, maksudnya manut-manut kayak gitu ya, nggak ada yang aneh-aneh, nggak ada. Justru yang di PKBM itu yang aneh-aneh Bu, itu yang dikangenin. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih pada semua Bapak dan Ibu guru yang ada di PKBM 21. Di dunia kerja, aplikasi perkantoran sangat dibutuhkan. Jadi keuntungan yang didapat adalah mempunyai skill aplikasi perkantoran ini adalah saat membuat surat lamaran pekerjaan itu menggunakan program Microsoft Word. Ya. Jadi nanti siswa-siswi yang lulus ya, dari PKBM 21 membuat lamarannya bukan pakai tulisan tangan, melainkan diketik untuk Microsoft Word. Ya. Anda tidak perlu repot-repot mencari rental pengetikan untuk dibuatkan surat lamaran kerja. Jadi Anda bisa mendesain sendiri. Ya. Bagaimana cara membuat lamaran kerja? Alhamdulillah nanti siswa-siswi dari PKBM 21 ini akan diterangkan ya di Microsoft Word. Ya. Belajar aplikasi perkantoran seperti Microsoft Word, Microsoft Office yaitu yang terdiri dari Microsoft Word dan Microsoft Excel, yaitu PowerPoint,
mungkin telah diberikan pada waktu kita menginjak dunia pendidikan di tingkat SMP, di tingkat SMA. Dan yang peserta dapatkan pagi ini adalah Ya, Bu Ade Badriah, silakan. Ya, oke. Terima kasih waktunya Bu Hera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mulai ini. Udah kelihatan ya bentuk surat? Ya, udah ya? Udah, Bu. Ya, saya mulai di sini aja deh. Ya, kalau misalnya kita udah tersedia kop surat. Kalau misalnya kita kerja di perusahaan, biasanya kop suratnya itu sudah disiapkan ya. Jadi ceritanya contohnya itu adalah PT Karisma Putra Setiabudi nomor 123 Depok misalnya. Ini adalah kepala surat yang sudah tersedia. Kemudian kalau misalnya kita mau mengetikkan, ini mohon maaf saya langsung memulai langsung di aplikasinya Word ya. Misalnya kita mau memulaikannya dengan mengetikkan kata nomor. Saya jadi nyambi menyampaikan tentang korespondensi nih ya, karena dosen korespondensi juga. Contohnya misalnya 231, ini adalah nomor, kemudian garing. Nah, kalau di Excel garing ini, garing atau garis miring akan keluarnya nggak garing. Kalau misalnya di kolom, dia nanti keluarnya adalah angka, karena dia termasuk ke dalam kategorinya rumus gitu, karena 231 dibagi gitu bahasanya kalau dia di Excel. Tapi kalau misalnya ini di Word, dia nggak akan berubah, karena memang fungsinya itu adalah untuk mengetikkan kata-kata. 231, kemudian misalnya bulan sekarang bulan 2, garing, kemudian tahun 2021. Nah, kemudian kalau misalnya mau ngetik di sebelah kanan, kalau misalnya dia itu adalah rata kanan ya, rata kanan, ya tinggal kita pencet tab yang ada di sebelah kiri, kemudian tanggal sekarang adalah tanggal 6/06 Februari 2021. Kalau misalnya kita bikin surat, ini kan prakteknya itu adalah kita lagi mempraktekkan membuat surat dinas. Contohnya misalnya kita membuat suratnya itu adalah surat undangan kepada yang terhormat. Ini koma, kemudian Bapak. Sorry, kalau misalnya kita mau sisipkan kolom, ya, misalnya di sini kita mau tujuannya adalah untuk 2 orang. Kita mau menyisipkan kolom, bisa dengan mengetikkannya insert, kemudian kolom. Ini adalah 1, ini adalah 1 kolom, kemudian ini 2 kolom, kemudian ke bawahnya itu adalah row. Kalau misalnya kita kalau judulnya 1, kemudian yang mau diundang 2, maka 3. Sorry. Ini undo ya, untuk undo menghapus, jadi mengulang ke pengetikan yang awal, 1, 2, 3. Ini misalnya contohnya adalah untuk nomor urut, nama, dan jabatan. Kemudian row itu adalah ke bawahnya. Ke bawahnya misalnya ada 3 orang, atau 2 orang, cuman yang 1 kolomnya ini dipakai untuk judul. Nah, untuk geser, tinggal pencet yang mouse sebelah kiri, jangan dilepas, kemudian digeser ke tempat yang diinginkan. Vertikal, atas ke bawah itu kolom. Kemudian yang dari kanan ke kiri itu atau horizontal namanya baris. Kemudian perpotongan antara kolom dan baris namanya sel. Ini ya sel ya. Saya kasih bocoran ya, ini nanti keluar loh di kuis. Kemudian ada namanya function bar. Function bar itu adalah baris buat kita nulis rumusnya apa. Misalnya nih perusahaannya Andri punya usaha jual beli mobil. Andri mau lihat penjualan tertinggi itu berapa sih dari perusahaanku. Andri bisa pakai fungsi max seperti itu. Itu ya Andri? Andri atau Andi ya? Sandi Henry. Sandi Henry ya, oke. Ya pokoknya itulah banyak. Ada
Ada Alvina di 21, saya sapa lagi ya. Ada siapa ya? Mbak Wisni. Mbak Wisni. Iya, Bu. Tadi ada berapa komponen di Microsoft Excel ya, Mbak Wisni? Komponen utama. Sekarang deh, ada 4 ya Mbak Wisni ya. Ini ya, kolom, baris, sel, dan fungsi bar ya. Jadi tempat kita membuat rumus seperti itu. Kemudian ada namanya penunjuk atau cell pointer. Teman-teman, ini modulnya. Nanti teman-teman bisa download sendiri, teman-teman bisa belajar sendiri. Saya hanya ingin membagikan. Klik aja di sini ya. Kita cari MS Excel. Gini ya, Mit ya. Iya, Bu. Nanti akan muncul. Kemudian nanti diklik aja ini, double klik. Nanti kita masuk ke halaman Excel yang baru. Misalnya ke sini ya. Seperti itu. Kemudian bagaimana sih bikin tabel? Bikin tabel itu, kita ketik aja dulu yang pertama. Misalnya kita mau bikin tabel seperti ini ya, Hamid ya. Mau bikin laporan keuangan perusahaannya Hamid. Tabel penjualan. Oke. Tabel penjualan PT Hamid. Misalnya kayak gitu. Nah, ini kan kayak gini miring-miring ya, Mit. Padahal kita perlu banyak kolom. Jadi Hamid bisa pakai merge. Merge itu apa sih maksudnya? Gabungin. Cinta masuk lagi. Gabungin sel ya. Nah, ini ada di sini, di merge and center. Kita bisa klik. Nah, kemudian posisinya mau di mana? Kita bisa pilih nih, di rata kiri, mau di rata tengah, atau di rata kanan, seperti itu. Nah, ini digabung dulu. Di merge dulu selnya. Namanya ini merge and center ya. Jadi posisinya udah di tengah ya, Mit ya, betul ya? Iya, Bu. Kemudian kita bold seperti itu. Oke, sebuah slide yang baik akan mampu menjelaskan ide dan gagasan yang disampaikan presenter. Dengan demikian, audien akan terbantu ketika melihat slide kita. Bukan hanya cepat dimengerti, tapi audien itu bagaimana kita mengajak atau meng-create audien itu supaya apa yang kita sampaikan dan apa yang kita tampilkan itu menjadi lebih menarik dan lebih interested. Kebanyakan di antara kita kan ketika kita presentasi itu karena terlalu banyak materi, jadi kita kebanyakan tidur, gitu kan? Ketika kita melihat presentasinya aja udah bosen gitu, apalagi sampai mendengarkan isinya gitu. Karena kebanyakan ketika kita presentasi, kita kebanyakan menggunakan reading context, artinya kita membaca teks yang ada di PowerPoint itu. Sebenarnya dalam ilmu presentasi hal seperti itu tidak dibolehkan. Kenapa? Karena pertama akan makan waktu lebih banyak, dan yang kedua presentasi kita itu tidak menjadi menarik seperti itu. Nah, bagaimana caranya? Nah, mungkin ini cara yang pertama adalah ketika kita membuat sebuah slide, usahakan dalam satu slide itu adalah tumpahkan satu pesan. Hanya memberikan informasi satu pesan. Jadi tidak lebih dari 2 pesan yang kita sampaikan. Misalnya tentang A, B, C, D. Jadi kita dalam satu slide itu kita hanya menjelaskan satu tentang A seperti itu. Nanti kita akan lihat contohnya. Yang kedua, ketika kita membuat sebuah presentasi atau slide presentasi, usahakan presentasi yang kita buat itu lebih sederhana dan lebih menarik. Yang kedua, perkuat penjelasan bukan mengulang penjelasan. Artinya apa? Ketika kita presentasi, pesan itu cukup dalam satu kata atau satu slide, tetapi perbanyak penjelasan secara
secara ketika kita menjelaskannya, tanpa harus memberikan atau menaruh penjelasan itu di slide. Ya, jadi cukup speaker aja atau kita sendiri yang menjelaskan secara rinci tanpa menaruh apa yang kita membicarakan itu di slide itu sendiri. Oke, yang keempat itu adalah kuat secara visual. Artinya apa? Gambar-gambar yang kita gunakan ketika kita membuat slide itu harus menarik, misalnya, dan harus related dengan pembicaraan. Misalnya kita presentasi masalah keuangan. Jadi visual yang kita gunakan itu harus berkaitan dengan finansial atau dengan keuangan yang kita yang kita buat. Jangan misalnya kita menjelaskan tentang finance, keuangan, tapi visualnya tentang animal. Nah, itu kurang bagus dalam dunia presentasi. Oke, yang kelima adalah gunakan teks dengan ringkas. Ya, usahakan teman-teman ketika menjelaskan atau memberikan teks dalam PowerPoint, usahakan teks yang kita gunakan itu ringkas dan padat. Oke, kemudian yang terakhir adalah alur yang teratur. Ya, jadi penjelasannya itu adalah dari slide 1 sampai yang terakhir itu harus berkesinambungan. Jangan sampai nanti di slide ke-6 kita kembali menjelaskan slide yang pertama. Tidak. Ya, jadi jangan kita feedback. Artinya apa? Penjelasan setiap slide itu harus berkesinambungan dari 1 sampai yang terakhir. Mari kita lihat contohnya misalnya teman-teman. Ya, contohnya seperti ini misalnya. Kita menggunakan kata kunci misalnya. Penggunaan kata kunci dan gambar. Oke, misalnya kita membuat sebuah PowerPoint seperti ini. Misalnya, mengapa organisasi perlu belajar? Bla 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 bla. Hal seperti ini kan sebenarnya terlalu panjang dalam presentasi. Bisa kita buat presentasi ini menjadi lebih singkat seperti ini. Jadi kenapa? Ketika kita menjelaskan dengan hal yang lebih ringkas, lebih lebih simple, maka audien akan cepat memahami dan cepat mengerti terhadap materi yang kita sampaikan. Ini sama, tetapi yang kanan ini lebih simple dan lebih praktis, gitu ya. Jadi presentasi kita lebih menarik kalau kita create menjadi lebih menjadi presentasi yang lebih menarik. Bu Sari caranya. Ya. Join my quiz ini. Oke, teman-teman, silakan yang ada HP-nya atau ibu-ibu tentor boleh Bu, silakan bergabung. Nanti kita juga akan bergabung, insya Allah kita bersama-sama ikut quiz ini untuk bermain-main bersama ya, seru-seruan. Kita buka tab baru, joinmyquiz.com. Pakai Z tanpa spasi semua ya. joinmyquiz.com. Sudah? Kemudian kalau ada yang ketinggalan bilang ya. joinmyquiz.com. Yang pakai HP bisa, yang pakai laptop bisa. Oke. Setelah masuk, kemudian kita akan diminta untuk memasukkan join code ya. Di atas itu ada enter a join code. Masukkan 721 419. Join a game. Klik join a game. Kemudian setelah itu kita akan mengisi namanya. Your quizz's name is, kalau saya pakai Sari. Kemudian ini udah ada yang masuk. Hamid udah masuk, keren. Hamid udah masuk. Oke, saya masuk nih sekarang. Sari masuk. Muhammad Fikih yang mana Fikih nih, keren banget nih. Fikih dari jam berapa tadi? Stay on waiting. Ayo, tinggalkan ibu adik di belakang. Malahin dosen lo Fikih lo. Iya. Hamid, ayo Hamid. Semangat Hamid. Gak ada lagu jadi tim hore-hore ya Bu Era. Iya.
Jadi tim hore-hore deh ini. Di bawahnya Bu Wisni siapa ya Pak? Masih ada itu ya? Enggak, Julio. Sandi Julio 2 ya. Masuk lagi. Dia penasaran. Tadi mungkin nge-hack. Oh gitu. Iya. Tapi udah selesai. Ayo udah selesai. Sandi, semangat. Gak apa-apa, silakan. Ayo nih jadi Ayo juara. Sandi, ayo. Juara 1 ayo Sandi. Kalau betul semua jadi juara 1 loh. Ntar. Malah jadi dosen. Dapat pulsa itu nanti. Ambil pulsa yang sekarang di tangannya Bu Sari. Bu Sari masih memegang pulsa tertinggi. Ayo diperebutkan. Alvina, semangat. Pesan Sandi Julio bisa kalahkan Bu Sari loh itu. Bu Sari, sudah. Ya, sudah. Ya, sudah. Bu Sipa. Sudah ya Bu, mohon maaf ya Bu. Alhamdulillahirabbil alamin. Yuk kita tepuk tangan dulu bagi yang juara 1. Nah, tepuk tangan ya Sandi. Juara 2 Sandi, wah. Ini juara 1-nya Bu Sari ini. Sari gimana ini? Saya juara 0 Pak, bukan juara 1 Pak. Alhamdulillah. Saya kembalikan ke Bu Sari. Silakan Bu Sari. Bu Sari atau Bu Hera nih? Bu Sari aja. Alhamdulillahirrahmanirrahim, ibu-ibu tutor, teman-teman yang hebat semuanya. Sandi, makasih ya, kamu keren banget loh Andi. Tinggal sendirian. Alhamdulillah, salam ya. Oh ada Andi. Oh ada di belakang. Nggak apa-apa, nanti hadiahnya dibagi-bagi ya. Salam ya buat teman-teman di PSBR ya. Mudah-mudahan suatu saat bisa ketemuan ya, bisa main ke sana ya. Ya. Semangat semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu tutor, saya berterima kasih kami semuanya. Saya mewakili teman-teman, mewakili Bu Ade Badriah, Bu Herawati, Pak Bambang, dan Pak Herman mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya pada Bu Susi, Bu Siva, Bu Nurul, Bu Ayu, kemudian Bu Eni, atas kesempatan yang sudah diberikan. Semoga silaturahim ini bisa berjalan terus, semoga membawa kebaikan untuk teman-teman. Insya Allah menjadi manusia sukses ya untuk Indonesia. Boleh foto dulu bareng-bareng. Open video. Jika berkenan, minta tolong open video berapa menit saja, 1 menit, untuk kemudian di screenshot oleh Pak Herman insya Allah. Siap. Ya, 1, 2. Ki, kamu lagi ngapain Ki? Apa Bu? Mau difoto, 3. Ki. Sudah. Lagi Pak, sampai open video semua Pak. Sampai open video semua, Pak. Open video dulu ya. Oke. Hamid, itu foto kapan? Foto SD, bukan kan? Kelihatan Hamid. Abdullah juga nih, Abdullah Hamid ya. Ya. Hamid, Farhan. Ya udah nggak apa-apa, mungkin lagi ke dapur kali. Enggak, atau mungkin bangun tidur kali malu. Oke, semuanya. Udah Pak Herman? 1, 2. Bentar dulu, bentar. 1, Tahan. 2, 1, 2, 3. Sudah. Ya. Terima kasih semuanya, ibu-ibu tutor. Terima kasih banyak. Mohon maaf jadi merepotkan. Ibu, mohon maaf. Terima kasih. Ya, Lain pertanyaan, Ibu. sama-sama. Semoga bermanfaat, berbagi. Kita tutup semuanya. Allahumma. Saya mewakili teman-teman, mohon maaf bila ada kesalahan, jika ada manfaatnya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Andi, makasih ya. Ya Bu. Silakan kalau
yang sudah berkenan untuk live, monggo. Makasih ya semuanya ya. Materinya Bu Ayu, terima kasih banyak Bu Ayu. Bu Eni, Bu Ayu, Bu Nawati, Ini matur nuwun Bu Susi.